kabar keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Saat ini saya akan membawakan lagi kembali beberapa informasi tentang belahan dunia. Nah, judul yang saya ambil kali ini adalah beberapa tempat yang asing di telinga tetapi sangat indah di mata. Beberapa tempat itu adalah Le Morne yang berbentuk seperti kepala hiu martil adalah gunung terjal yang menjorok ke arah Samudra Hindia. Gunung yang puncaknya memiliki ketinggian 1824 kaki atau sekitar 556 meter di atas permukaan laut ini digunakan sebagai tempat berlindung bagi para Buddha yang saat itu melarikan diri pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Air terjun bawah laut de Le Morne juga sangat membuat bergidik ngeri. Lihat deh para donganers, ada yang berani datang ke sini? Gambar di atas mungkin tampak asing dan aneh bagi Anda. Ini adalah gambar dari Fly Ranch Geyser atau lebih dikenal dengan nama Fly Geyser. Objek unik berwarna pelangi ini adalah sebuah geyser geothermal atau pancuran sumber air panas yang terletak di Washoe County, Nevada. Lokasinya berjarak kira-kira 32 km dari Gerlach. Fly Geyser adalah salah satu objek wisata alam paling menakjubkan di Nevada, meskipun tampaknya masih banyak penduduk setempat yang masih belum mengetahui keberadaannya. Tingginya hanya 1,5 meter, tetapi jika diukur beserta gundukan tanah yang ada di bawah air mancur tersebut memiliki ketinggian total sekitar 3,7 meter. Fly Geyser sebenarnya bukan fenomena alam yang terbentuk secara alami. Awalnya geyser ini merupakan sumur yang sengaja digali pada tahun 1964 untuk mengeksplorasi sumber energi geotermal. Ketika sumur tersebut harus ditutup kembali, tampaknya upaya penutupan tersebut tidak berjalan dengan baik. Sumur itu mulai menyemburkan mineral terus-menerus. Mineral tersebut menumpuk di sekitar geyser dan akhirnya mengendap menjadi gundukan travertin yang terus berkembang. Lama-kelamaan geyser tersebut mulai memancarkan air. Semburannya bisa mencapai 1,5 meter. Tanah di sekitar geyser tersebut membentuk terasering. Ada sekitar 30-40 terasering yang terisi air dari geyser hingga berubah menjadi puluhan kolom kecil yang mengelilingi Fly Geyser. Berkat kandungan mineral yang tinggi dan beraneka ragam, akhirnya Fly Geyser menjadi tempat berkembang biak sejumlah ganggang yang tubuhnya mengeluarkan pigmen-pigmen berwarna. Ganggang-ganggang itulah yang menimbulkan warna merah, kuning, hijau, dan orange pada tumpukan bukit artificial Fly Geyser. Di Jawa, nama air terjun ini diterjemahkan menjadi 1000 air terjun, didominasi oleh Gunung Aktif Semeru yang juga merupakan salah satu gunung tertinggi di Provinsi Indonesia. Air terjun Tumpak Sewu yang lebih hits sebagai Niagaranya Jawa Timur terletak di perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Warga dari kedua kabupaten ini sering menyebutnya sebagai Grojogan Sewu, Coban Grojogan Sewu, Coban Tumpak Sewu, atau Coban Sewu. Lokasi air terjunnya sendiri secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Lumajang, tapi bisa diakses dengan mudah dari arah kota Malang. Bila menggunakan kendaraan pribadi, perkiraan waktu tempuh dari kota Malang sekitar 2 jam untuk jarak sekitar 66 km. Salah satu destinasi wisata Filipina tersembunyi yang harus kita datangi adalah The Hinatuan Enchanted River di Mindanao, Filipina. Pemandangan yang disajikan sangat luar biasa. Sungai yang mengalir menuju Samudra Pasifik ini sejatinya tidak cukup panjang untuk disebut sebagai sungai. Namun yang jauh lebih menarik adalah jernihnya air di sungai tersebut, serta warna biru yang mencengangkan yang akan membuat The Hinatuan Enchanted River begitu mempesona. Atmosfer yang alami menambah keeksotisan tempat ini. Dengan dasar sungai yang cukup dalam, kamu bisa bebas berenang di sini dan mendapatkan foto yang menarik untuk dipasang di akun Facebook atau Instagram kamu.
Cano Cristales River yang terletak di Kolombia ini disebut sebagai sungai terindah di dunia karena pesona yang ditawarkan. Diketahui bahwa Cano Cristales River merupakan anak sungai dari sungai Guayabero di Taman Nasional Serranía de la Macarena, Kolombia. Sungai ini diketahui memiliki air sungai dengan 5 warna, di mana sungai sepanjang 62,1 mil tersebut mendapatkan julukan pelangi cair. Air sungai terlihat merah cerah, kuning, hijau, biru, dan hitam selama beberapa bulan. Jika ingin melihat warna cerah yang mencolok, Anda bisa melihat sungai pada bulan Juni dan November. Pihak pariwisata di sana juga telah memberlakukan batas kunjungan untuk wisatawan ke sungai dengan maksimal 200 pengunjung per hari, dan dalam satu kelompok pengunjung tidak boleh lebih dari 7 orang. Ada area kolam khusus di sungai, namun pengunjung tidak diperbolehkan berenang menggunakan krim surya atau semprotan serangga karena tanaman di sana peka terhadap bahan kimia. Selain itu, wisatawan juga bisa melihat banyaknya satwa liar seperti kura-kura, iguana, aguilas atau burung nasional Kolombia, dan beberapa spesies endemik. Dalol merupakan kawah gunung berapi yang terletak di jantung gurun Danau Gil, Ethiopia. Sekilas pandang, Dalol tampak seperti danau dengan air hijau yang cantik. Selain itu, pemandangan di sekitarnya memang sangat mengagumkan dengan batu-batu berupa karang berwarna hijau dan oranye cerah. Warna hijau terang dan kuning menyala di kolam-kolam asam itu disebabkan karena kandungan sulfur, besi, dan mineral yang sangat tinggi. Landscape dataran tersebut yang terdiri dari sumber air panas dengan kandungan asam yang tinggi, bukit belerang, gundukan garam, dan geser yang sesekali menyemburan gas. Dalol disebut sebagai salah satu tempat terpanas di muka bumi. Suhu di sana bisa mencapai 90 derajat Fahrenheit. Suhunya yang tinggi beserta gas beracun yang siap menyembur sewaktu-waktu dari salah satu geyser di sana menjadikan Dalol sebagai tempat menakjubkan tetapi cukup membahayakan nyawa. Danau Natron merupakan danau garam yang berlokasi di utara Tanzania, dekat dengan perbatasan Kenya. Air danau ini bersumber dari sungai Ewaso Nyiro dan mata air panas mineral di dekatnya. Kedalamannya hanya sekitar 3 meter. Yang menjadikannya unik adalah permukaan danau ini tampak seperti planet Mars yang kita bayangkan dalam cerita-cerita fiksi, berwarna merah tenang dengan permukaan penuh retakan. Warna merah yang unik tersebut timbul karena tingkat evaporasi yang tinggi. Seperti halnya danau berkadar garam tinggi lain di dunia, kandungan garam di air danau ini menjadi habitat sempurna dari halofili, mikroorganisme yang menghasilkan pigmen merah untuk berfotosintesis. Sayangnya, kondisi lingkungan danau tersebut tidak ramah untuk makhluk hidup lain. Wilayah sekitar danau sangat gersang, tidak ada hewan dapat bertahan hidup di danau ini. Kandungan alkalin yang tinggi dalam air danau menjadikan tubuh setiap makhluk hidup mengering seperti mumi. Permukaan bukitnya membentuk pola huruf U yang saling berhempitan. Daerah perbukitannya tampak seperti permukaan gelombang laut dalam berbagai gradasi warna merah dan coklat. Dari sanalah nama The Wave berasal. Kalau diperhatikan sekilas seperti hamparan rambut panjang seorang wanita yang berwarna coklat kemerahan. Jika beruntung, pengunjung bahkan bisa menemukan jejak dinosaurus dan fosil arthropoda dan serangga yang hidup pada zaman Jurassic. Keindahan The Wave ternyata juga menyimpan bahaya. Sudah banyak nyawa pelancong yang melayang di tempat ini, sampai-sampai bukit ini mendapat julukan Devil's Playground atau tempat bermain setan. Suhu di The Wave juga sangat panas. Pada puncaknya bisa membuat siapa saja yang mencoba mendaki bukit tersebut mengalami dehidrasi akut hingga meninggal dunia. Selain itu, landscape The Wave yang begitu luas dan hampir tidak ada jalur pendakian membuat para pendaki amatir sangat mudah tersesat. Demikian beberapa tempat di belahan dunia ini yang asing di telinga kita namun sangat indah di mata. Nah, Donganers, jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini serta komen di bawah ya. Kira-kira tempat mana yang sangat indah di mata kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Hola.